Halo, selamat berjumpa kembali. Baiklah, kita masuk ke materi statistik lanjutan. Statistik lanjutan itu seperti sum if, average if, count if. Jadi, menjumlahkan berdasarkan kriteria atau menjumlahkannya bisa difilter. Seperti itulah kemungkinannya. Misalkan di sini, jumlahkanlah semua penjualan monitor dari semua produk yang namanya monitor gitu ya. Jadi dari sini semua produk yang monitor lalu totalkan. Nah, seperti itu di sini. Begitu juga untuk yang rata-ratanya. Hitunglah rata-rata dari semua produk yang bernama monitor, yang berjenis monitor dan totalkan. Nah, yang menggunakan if dan ifs di sini, yang menggunakan if maka yang menjadi sumnya ada di belakang nilainya. Sedangkan yang menggunakan ifs, sumnya di depan, lalu disusul range dan kriterianya, lalu range dan kriteria. Jadi yang menggunakan ifs bisa memfilter lebih dari satu kriteria. Di sini 1 dan 2. Sedangkan yang tanpa menggunakan S hanya satu saja filter yang bisa ditambahkan. Cara menggunakannya, di sini kita hapus dulu hasilnya yang ada di sini. Sama dengan sum if. Kita mau filter monitor ya, berarti klik di sini lalu tekan Ctrl Shift panah bawah titik koma, dari semua produk tadi kita filter monitor. Lalu jika sudah, kita ke sini Ctrl Shift panah bawah enter. Nah, di sini 450 juta ya. Kita coba blok dari sini sampai sini. Semuanya 1,376 M ya. Nah, untuk yang monitor 450 juta. Baik, selanjutnya untuk yang average if sama dengan average if yang ini, lalu tekan tombol tab. Kita blok produk, Ctrl Shift panah bawah, lalu titik koma, filter yang monitor saja, titik koma, lalu kita ke sini, Ctrl Shift panah bawah. Nah, dapat segini rata-ratanya untuk penjualan monitor. Selanjutnya kita mau cek ada berapa kali transaksi penjualan monitor per bulan selama bulan Januari 2023. Sama dengan count if, tekan tombol tab, maka kita hanya menghitung di sini ya, bukan totalnya, hanya frekuensi monitor berapa kali muncul. Ctrl Shift panah bawah, titik koma, masukkan monitor. Kutip 2, lalu enter. Nah, hasilnya ada 9 kali. Untuk mengujinya, kita bisa klik di sini, lalu ke menu data, filter, lalu di sini kita uncheck semuanya, pilih yang monitor saja, klik OK. Blok di sini, maka akan muncul di sini countnya 9. Untuk menghilangkannya bisa kita clear seperti ini dan hilangkan. Selanjutnya kita ke penjualan monitor cabang Bintaro. Berarti di sini kita akan mempunyai dua kriteria ya. Ini kita hapus dulu. Sama dengan, ingat yang kita di awal tadi, kalau yang sum ifs maka totalannya ada di depan. Sama dengan sum ifs, tekan tombol tab, lalu yang kita blok pertama adalah ini. Setelah ini baru kita ke range yang akan difilternya. Produknya adalah, coba kita cek, monitor ya, titik koma, produknya monitor, lalu kita blok cabangnya, Ctrl Shift panah bawah, yang Bintaro. Bintaro, kutip 2, enter. Nah, dapat 109 juta untuk penjualan cabang Bintaro. Nah, ini bisa untuk resume ya, resume bagi
para supervisor untuk mencatat penjualan atau para salesman. Kemudian di sini kita akan menghitung rata-rata penjualan HP di Glodok sama dengan average IPS. Yang kita blok pertama penjualannya dulu, atau yang akan disum atau yang akan dirata-ratakan ya. Baru produknya kita filter yang HP saja, dan cabangnya yang Glodok. Di sini Glodok titik koma Glodok titik 2 enter. Nah, yang ini Bintaro, ya sudah Bintaro. Selanjutnya kita akan menghitung ada berapa barang dengan produk HP dan kuantitinya lebih besar dari 5.000. Nah, di sini akan sedikit berbeda. Saat memasukkan lebih besar dari 5.000, kita harus memasukkannya sebagai sebuah string ya. Sama dengan count IPS. Kemudian kita akan filter dari produk ini yang HP titik koma dan quantity yang ini titik koma kutip 2 lebih besar dari 5.000. Enter, kita cek ada 2. Kita coba tes di sini, filter. Lalu ini kita bukan di sini, cancel, kita ke produk ya. Kita select all-nya di antik, pilih HP, lalu di quantity ini kita number filter lebih besar greater than 5.000. Klik OK. Nah, betul ada dua transaksi produk HP dengan kuantiti 5.000. Nah, kita hilangkan ini untuk mengembalikan ke awal. Kemudian jika kita melakukan ini, maka itu akan bersifat manual ya. Kita mengetik seperti ini. Jika tiba-tiba kita harus menggunakan tablet begitu, maka di sini akan kita tulis manual. Supaya tidak manual, di sini saya bisa blok dari sini ke sini, misalkan Ctrl C, saya coba taruh di sini, Ctrl V, lalu yang ini ke data kita pilih, atau ini kita Ctrl Z dulu ya, Ctrl C, lalu saya coba Ctrl V di tempat yang baru seperti ini. Lalu saya hilangkan yang duplikat. Kita ke menu data, remove duplikat, lalu kita klik OK. Nah, dapat barang seperti ini. Kita copy, pindah ke slide yang sebelumnya. Nah, di sini coba kita tes, di sini ada berapa? 1, 2, 5 barang ya. HP, monitor, laptop, laptop, monitor, tablet. HP, laptop, monitor, tablet. Oh, HP-nya ada 2. Oh iya ya. Ini berarti cuma 4 ya. Nah, di sini kan karena ada Glodok dan Bintaro, maka saya copy 2 kali ya. HP, laptop seperti itu. Berarti ada 4 produk. Nah, kemudian ini Glodok, Bintaro, dan retail web. Mungkin saya akan mengerjakan yang 2 ini saja nih. Caranya kita sama dengan sum IPS. Nah, karena di bagian sum if itu sumnya lah yang ada di depan, berarti ini kita blok, Ctrl Shift panah bawah, titik koma, baru yang mau kita ini pertama cabang ya,
Ctrl Shift panah bawah, lalu kita tekan F4. Nah, supaya nanti bisa ditarik ke bawah, titik koma, kutip. Nah, ini kita tidak perlu ngetik lagi. Kita klik di sini, cabangnya. Lalu titik koma lagi. Untuk barangnya, yang ini, Ctrl Shift panah bawah, tekan F4, lalu titik koma, yang ini tinggal kita klik. Tekan Enter. Nah, yang ini sekarang bisa ditarik, tidak perlu ketik satu-satu seperti sebelumnya di sini. Ya, begitulah pemanfaatan dari statistik lanjutan dan kunci baris agar tidak melakukan berulang-ulang melakukan pengetikan rumus ya, agar dinamis apa yang kita masukkan di sini. Misalkan saya masukkan di sini LCD seperti itu, maka di sini tidak ada hasilnya. Saya ketik HP, nah ada di sini. Oke, segitu saja untuk materi statistik lanjutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.